Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Seducing Country Girl. Film ini rilis pada tahun 2020. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang wanita yang berjuang dalam mencari sebuah pekerjaan. Akan tetapi, dia selalu mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari sang majikan. Wah, pasti kalian penasaran banget dong gimana ceritanya. Jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita langsung diperlihatkan dengan adegan enak-enak yang dilakukan oleh sepasang kekasih. Baru awal film aja udah disuguhin yang kayak ginian. Dimana sang prianya bernama James dan si wanitanya bernama An So-hee. Di situ terlihat James yang sepertinya sedang tidak semangat untuk melakukannya. Akan tetapi sebaliknya, An So-hee malah terlihat sangat semangat untuk melakukan enak-enak. Sementara James yang memang tidak bersemangat lagi untuk enak-enak, dia hendak pergi. Namun dicegah oleh An So-hee yang hendak meminta uang kepada James. Bukannya memberi uang, si James ini malah memberikan kartu ATM-nya kepada An So-hee. An So-hee pun sangat senang menerimanya. Ya, kalau kayak gitu sih, mana ada sih yang gak seneng. Scene berganti di mana kita diperlihatkan oleh seorang wanita yang sedang membersihkan piring dan gelas yang menumpuk di atas meja. Wanita ini sendiri bernama Tai-hee. Tai-hee ini baru saja mendapatkan pekerjaan menjadi pembantu rumah tangga. Di situ juga terlihat seorang pria sedang memperhatikan Tai-hee yang sedang bekerja. Pria ini bernama Hae-il. Dia merupakan majikan dari Tai-hee. Hae-il ini terus-terusan saja memperhatikan Tai-hee yang memiliki bodi yang sangat mulus dan cantik itu. Karena terus-terusan memandangi Tai-hee menjadikan Hae-il merasa gelisah dibuatnya. Dan karena mungkin sudah tidak bisa menahan hasratnya, tiba-tiba dia memegang-megang Tai-hee yang terlihat kecapean dari belakang. Hae-il juga memijat-mijat Tai-hee. Wah, kayaknya ada yang bakal modus nih. Ya, karena benar-benar sudah tidak tahan lagi untuk mencicipinya, ia pun menggrepeng-grepe Tai-hee yang terlihat diam saja. Mungkin si Tai-hee ini takut di PHK kali ya, karena Hae-il adalah majikannya. Sedang asik-asiknya menggrepe, tiba-tiba dari luar pintu ada yang mengintip dan juga mengejutkan Hae-il. Alhasil, Hae-il pun memarahi pria itu karena sudah masuk tanpa izin. Pria ini bernama Siwo. Siwo juga bekerja untuk Hae-il. Siwo pun beralasan bahwa ia hendak mengambil sampah yang ada di situ. Setelah itu, Siwo pun keluar lagi. Sedangkan Hae-il yang hendak melanjutkan grepeannya itu, malah si Tai-hee menolaknya. Akan tetapi, dia tetap saja memaksanya yang membuat Tai-hee pasrah dibuatnya. Sementara Siwo yang belum pergi dari situ, dia pun mendengarkan ada suara-suara yang aneh dari dalam. Scene berganti di mana terlihat James yang sedang duduk dan juga sedang berhalu yang enak-enak sambil memegangi si Buyung agar tidak terbang. Dan tanpa sadar, kelakuannya itu diperhatikan oleh An So-hee. Kalau sadar, pasti bakal ada yang malu banget tuh. Di sisi lain, terlihat Siwo dan Tai-hee yang sedang duduk bersama di sebuah kafe tempat mereka bekerja. Sambil minum-minum, mereka berdua terlihat ngobrol-ngobrol. Di situ juga ada James yang tiba-tiba memarahi Tai-hee tentang masalah tadi. Seketika itu, Tai-hee pun menjadi sedih. Lalu, Tai-hee pun curhat kepada Siwo tentang semuanya. Sementara An So-hee yang terlihat sudah di luar rumah James, dia sedang ngomong sendirian tentang hal yang barusan saja dia lihat. Beberapa saat kemudian terlihat Tai-hee yang sedang membereskan meja. Selagi membereskan meja, tiba-tiba dari belakang datang Hae-il yang langsung menggrepe-grepe Tai-hee dengan cara paksa. Akan tetapi Tai-hee menolaknya. Dan seketika itu Tai-hee menampar Hae-il karena kelakuannya. Hae-il yang ingin membalasnya tiba-tiba dicegah oleh Siwo yang datang.
Suasana pun menjadi semakin tegang di mana mereka berdua saling beradu di situ. Akan tetapi semuanya dipisahkan oleh Taihi. Taihi dan Siwo pun akhirnya pergi. Hai yang tidak terima dengan perlakuan karyawannya itu, dia pun memecat mereka berdua. Kemudian terlihat Siwo dan Taihi yang sedang berjalan kaki. Di situ Siwo menanyakan kepada Taihi apa yang ada di tasnya itu. Taihi pun menjawab bahwa di dalam tasnya itu adalah pakaiannya. Dia juga mengatakan bahwa dirinya belum mempunyai tempat tinggal karena dia merupakan pendatang baru. Mendengar hal itu, Siwo pun menjadi merasa kasihan kepada Taihi. Akhirnya dia menawarkan Taihi untuk tinggal bersamanya di apartemen. Sementara Taihi yang memang sedang bingung mau tinggal di mana, dia pun menerima tawaran dari Siwo. Sesampainya mereka berdua di apartemen Siwo, si Taihi ini terheran-heran karena melihat tempat tinggal Siwo yang sangat berantakan. Taihi pun mengatakan kepada Siwo kalau dia ingin membereskannya. Alhasil mereka berdua membereskan tempat itu bersama-sama. Tapi di saat lagi beres-beres, tanpa sengaja Siwo ini melihat body Taihi yang sangat mulus itu yang tanpa disadari oleh Taihi. Setelah Taihi sadar bahwa Siwo sudah memperhatikannya, dia pun terlihat malu-malu. Ya, karena Siwo yang sudah tidak tahan oleh hasratnya, ia pun ingin mencipgak-cipgak Taihi. Awalnya si Taihi ini malu-malu. Malu-malu apa malu tapi mau nih. Namun karena sudah sama-sama terbawa suasana yang sadu, akhirnya terjadilah anak-anak di situ. Di sisi lain terlihat Cemas yang sedang berjalan-jalan sendirian. Mungkin dia lagi galau kali ya. Kembali kepada Taihi yang sudah selesai melakukan anak-anaknya. Dia terlihat bingung mau mencari pekerjaan di mana lagi. Tak lama kemudian terlihat Taihi dan Cemas yang sedang berjalan masing-masing. Tiba-tiba mereka ini malah bertabrakan dan membuat Taihi terjatuh. Bukannya menolong, si Cemas ini malah memarahinya karena sudah menabraknya. Taihi pun ikut memarahi kembali. Tak selang beberapa lama, Cemas bertanya kepada Taihi mau pergi kemana. Taihi pun mengatakan kalau dirinya sedang mencari sebuah pekerjaan. Dan Cemas yang melihat Taihi yang sangat seksi itu tiba-tiba memberikan kartu namanya kepada Taihi. Dia juga meminta nomor telepon dari Taihi dan menawarkan sebuah pekerjaan untuk Taihi. Di mana Cemas ini menawarkan untuk bekerja di rumahnya. Dan kalau Taihi mau, dia bisa menghubungi Cemas. Scene berganti kepada Siwo yang terlihat bingung di depan laptopnya. Terlihat dia sedang mencari pekerjaan melalui sosial media. Tidak lama terdengar suara ketukan pintu, di mana itu adalah seseorang yang mempunyai apartemennya. Dia mengatakan kepada Siwo bahwa dirinya sudah telat membayar uang sewa apartemennya. Siwo pun menjawab kalau dirinya akan segera membayarnya. Scene kembali kepada Cemas yang sedang minum sambil berhalu akan bodinya Taihi yang sangat seksi itu. Lalu Cemas pun mengambil HP-nya untuk menghubungi Taihi. Setelah tersambung, Cemas pun menanyakan kepada Taihi bahwa dia mau atau tidak untuk bekerja di rumah Cemas. Taihi pun mengatakan bahwa dia masih berpikir-pikir terlebih dahulu. Dan untuk menarik perhatian Taihi agar mau bekerja di rumahnya, Cemas pun menawarkan gaji yang lumayan besar. Wah, pinter juga nih iming-imingnya. Karena iming-iming itu, Taihi pun mengatakan kalau dia mau untuk bekerja pada Cemas. Dan dia akan segera datang ke rumahnya. Terlihat Cemas sangat senang mengetahui kalau Taihi mau bekerja di rumahnya. Beberapa saat kemudian, terlihat Taihi yang pulang ke apartemen Siwo. Dia melihat Siwo yang sedang teleponan. Ternyata si Siwo ini sedang menelpon ibunya untuk meminjam sejumlah uang guna membayar sewa apartemennya. Karena Siwo sudah tidak punya pekerjaan lagi dan juga tidak memiliki uang. Sementara Taihi yang mendengarnya pun menjadi merasa sedih. Malam harinya terlihat Cemas yang sedang melakukan anak-anak dan pacarnya yaitu An So-hee. Di sisi lain juga terlihat Siwo dan Taihi yang sedang bermesra-mesraan di kamarnya sampai Taihi tertidur. Kembali ke Cemas yang sudah selesai melakukan anak-anak.
Tetapi dia terlihat selalu saja membayangkan Taihi. Dasar laki-laki, padahal di sebelahnya kan ada pacarnya. Di siang harinya terlihat James dan Taihi yang sedang bertemu di sebuah kafe dan ngobrol-ngobrol. Di situ Taihi mengatakan bahwa dia siap bekerja di rumah James. Kemudian di malam harinya lihat Siwo dan Taihi yang sedang bersama. Siwo yang melihat Taihi sedang merasa senang pun dia bertanya kepada Taihi ada apa yang sedang terjadi. Taihi pun mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan pekerjaan baru untuk menjadi seorang pembantu. Siwo yang masih penasaran pun kembali bertanya tentang di mana Taihi bekerja. Lalu Taihi pun menjawab kalau dia akan bekerja di rumah James. Setelah ngobrol-ngobrol, ya karena sudah larut malam, Taihi pun hendak tidur. Namun tiba-tiba Siwo meminta jatah malamnya kepada Taihi. Dan karena sama-sama sudah naik hasrat, akhirnya terjadilah anak-anak di situ. Setelah melakukan enak-enak, Siwo kembali lagi mencari pekerjaan lewat sosial media. Dan juga terlihat ia mengambil sebuah kartu nama milik Taihi. Di mana kartu nama itu adalah kartu nama yang tadi James berikan. Siwo yang juga membutuhkan pekerjaan, ia pun menelpon James untuk menanyakan apakah masih ada pekerjaan atau tidak. James pun mengatakan dan menyuruh Siwo untuk datang ke rumahnya. Di siang harinya, Siwo pun terlihat keluar dari apartemennya dengan berpakaian rapi. Dia menelpon James dan mengatakan bahwa dia sudah siap dan akan menuju tempat kerjanya itu. Lalu Siwo pun pergi. Scene berganti kepada James dan Ansohi yang sedang duduk bersama. Tak lama kemudian, Taihi pun datang dan mengucapkan salam. Di situ Ansohi pun bertanya kepada James tujuannya Taihi datang untuk apa. Tapi sayang, pertanyaan Ansohi itu tidak dihiraukan oleh James yang membuat Ansohi marah dan cemburu. Si James ini malah memegang-megang tangan dari Taihi. Dan tentu menjadikan Ansohi semakin marah. Wah, bener-bener nih garangan satu nggak bisa lihat yang mulus-mulus dikit. Karena tak tahan melihat kelakuan James, akhirnya Ansohi pun memilih pergi dari situ. Lalu terlihat Ansohi yang pergi dan membeli minuman. Ya, mungkin karena frustasi akan kelakuan James kepadanya ya. Scene kembali berganti kepada Taihi yang sudah mulai bekerja dan terlihat sedang membersihkan meja di dapur. Lalu tak lama James pun datang dan memandangi Taihi. Ya, permodusan pun dimulai. Di situ terlihat James mulai tidak bisa menahan hasratnya kepada Taihi, yang menjadikan Taihi terlihat risih dibuatnya. Akan tetapi, James terus-terusan memaksa Taihi untuk melemaskan buyungnya. Taihi pun hanya bisa pasrah dengan semua tindakan dari James. Sementara di sisi lain, di saat Siwo yang sedang mencari alamat rumah James, tiba-tiba dia berpapasan dengan Ansohi yang sudah teler itu. Ansohi pun berjalan pergi lagi, tetapi Siwo malah membuntuti si Ansohi. Di akhir film diperlihatkan ketika James yang sedang melakukan enak-enak dengan Taihi, tiba-tiba Ansohi datang dan langsung menarik James dan Taihi. Dan seketika itu pun mereka berhenti melakukan enak-enaknya. Kemudian disusul juga oleh Siwo yang datang dan terlihat terkejut melihat apa yang terjadi. Melihat hal itu, Siwo pun menjadi marah dan hendak beradu dengan James. Tetapi dicegah oleh Taihi. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.